Ya, tak buka tanggalnya penetapannya tadi ya. Iya. Urusan itu terbit PKPU 6 2023 terkait dengan penataan daerah pemilihan. Berikut lampirannya. Jadi untuk Kabupaten Trenggalek itu ada di 6 daerah pemilihan. Berarti kepastian informasi yang menyebar itu dipastikan valid. Iya, karena memang sudah terbit ya untuk PKPU 6 2023 itu. Jadi kemudian yang kemarin sudah banyak yang bertanya apakah kemudian benar ada perubahan atau tidak. Kami yang di KPU menjawab belum ada, belum tahu untuk perubahan itu sendiri. Kenapa? Karena memang dari KPU RI belum ada penetapan. Maka setelah hari ini terbit PKPU 6 2023 dan lampiran untuk Kabupaten Trenggalek itu ada 6 daerah pemilihan, maka untuk pemilu 2024 nanti Kabupaten Trenggalek dengan 6 daerah pemilihan. Berarti berubah Bu ya dari yang sebelumnya? Iya, karena kalau sebelumnya itu kan ada 4 dapil untuk pemilu 2024 menjadi 6 dapil. Untuk yang 6 dapil ini sesuai dengan rancangan yang diusulkan sebelumnya Bu? Untuk awal kita kan mengusulkan 3 rancangan sesuai amanah PKPU 6 2022 bahwa KPU itu kemudian setelah menerima DAK 2 itu melakukan pencermatan, terus kemudian menyusun daerah pemilihan dengan 3 rancangan. Rancangan pertama itu yang existing atau dapil pemilu sebelumnya. Untuk rancangan 2 dan 3 itu dapil yang berbeda. Maka dari hasil kita pleno, kita menetapkan ada 3 rancangan. Yang pertama dapil lama 2019 sesuai dengan ketentuan. Terus yang rancangan kedua itu dengan 5 daerah pemilihan, dan rancangan ketiga itu dengan 6 daerah pemilihan. Dari ketiga rancangan itu tentunya sesuai tahapan kita juga mengumumkan setelah kita sosialisasi, kita umumkan dan membuka masukan serta tanggapan masyarakat selama 7 hari setelah diumumkan. Maka setelah tahapan itu kita lakukan uji publik. Ya, dari uji publik itu sendiri kita merekap tanggapan dan juga masukan dari masyarakat. Masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan baik secara person maupun secara lembaga. Itu kita lakukan rekap dan kita sampaikan kemarin di uji publik. Waktu uji publik juga sebelum uji publik juga kita sampaikan surat beserta ketiga rancangan itu kepada pemerintah daerah, dari parpol, tokoh masyarakat dan juga akademisi, agar nanti harapannya ketika uji publik sudah mempersiapkan diri untuk memberikan masukan dan juga tanggapan. Setelah ini mungkin tahapannya nanti setelah edaran ini turun akan ditetapkan kapan, terus selanjutnya Oh iya, itu yang lupa terkait dengan untuk rancangan ketiga itu kan dari yang kita umumkan kan ada yang berbeda ya untuk komposisi kecamatan. Itu juga hasil kemarin dari uji publik, karena dari peserta itu yang kemudian ada yang menyampaikan usulan untuk 6 daerah pemilihan itu dengan komposisi yang berbeda dari yang sudah kita umumkan di dapil 45 kalau tidak salah itu. Jadi hasil uji publik itu kemudian yang kita sampaikan kepada KPU provinsi untuk dilanjutkan ke KPU RI. Jadi kemudian karena dari hasil uji publik maupun hasil tanggapan dan masukan masyarakat itu masing-masing rancangan yang kita umumkan itu semuanya ada yang menyetujui, artinya tidak mengerucut pada satu pilihan, maka ketiga-tiganya juga kita usulkan ke KPU RI melalui KPU provinsi. Berarti yang disetujui ini sama dengan yang diusulkan Bu ya, yang dapil 6 ini termasuk komposisi kecamatannya? Ya, sesuai hasil uji publik kemarin. Oke. Bu, dampaknya Bu setelah dapil ini berubah untuk KPU sendiri atau penambahan surat-surat atau gimana untuk nanti? Kalau surat suara kan
tidak bertambah ya secara jumlah, karena basisnya itu kita mencetak surat suara kan berdasarkan DPT, daftar pemilih tetap. Jadi kemudian untuk jumlahnya sesuai dengan daerah daftar pemilih tetap, jadi tidak ada penambahan untuk jumlah surat suara itu sendiri. Setelah nanti ditetapkannya DPT, baru kita itu menjadi acuan untuk mencetak surat suara. Mungkin yang berbeda modelnya atau istilahnya gambar ya. Karena kalau dulu kan 4, jadi hanya ada 4 jenis surat suara, dapil 1, 2, 3, dan 4. Kalau nanti berarti ada 6 model jenis surat suara untuk dapil 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk jumlah sama, baik itu dapilnya berapapun, karena untuk acuannya dari daftar pemilih tetap nanti yang akan ditetapkan setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Kantaril. Dari 6 model surat suara itu akan membebani biaya dari KPU sendiri atau gimana sih? Saya kira tidak itu ya, karena kan secara jumlah kan sama sesuai jenis surat suara itu, hanya skemanya atau desainnya saja yang berbeda. Meskipun 4 ataupun 5 atau 6 jumlah surat suara tetap sama. Setelah ini jumlahnya. apa Bu, sosialisasi ke parpol atau apa Iya, tahapannya? sesuai dengan amanah di PKPU 6 2022, maka KPU melakukan sosialisasi terkait dengan daerah pemilihan, khususnya untuk kabupaten, berarti daerah pemilihan untuk kabupaten kota. Dengan penambahan dapil ini ngaruh enggak Bu terhadap penentuan jumlah kursi terhadap masing-masing calon? Untuk jumlah kursi secara keseluruhan itu sama ya, karena untuk jumlah penduduk kan di atas 500, di bawah 1 juta, di angka 747.649. Artinya untuk jumlah kursi Kabupaten Trenggalek itu tetap 45. Yang berbeda itu juga komposisi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, seperti yang ditentukan itu untuk dapil 1 9, dapil 2 berapa itu ya? Untuk dapil 2-nya 6 kursi, dapil 3-nya 8, dapil 4 7, dapil 5 7, dan dapil 6 8. Secara keseluruhan sama, tetap 45 kursi untuk Kabupaten Trenggalek. Bu Yin, kalau untuk pertimbangan pengusulan dari dapil ke Dongko dan Munjungan itu apa ini Bu? Pertimbangan dari KPU? Pertimbangan semua yang kita rancang, yang kita yang kita desain, yang kita skemakan itu tetap kita mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. Jadi dari kesemuanya, ketiga rancangan itu, termasuk yang rancangan ke-6 yang ditetapkan ini, memenuhi prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, kecuali yang prinsip ke-7, karena prinsip ke-7 itu kan berkesinambungan. Artinya kalau berkesinambungan itu kan memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya. Kalau dari sisi wilayah kan ini juga sudah berjarak agak jauh, dan dari sisi budaya mungkin juga ini ya berbeda antara Dongko dan Munjungan ini. Kalau sisi budaya apanya yang berbeda? Kan kalau Kabupaten Trenggalek Wilayah pesisir dan wilayah ini kan dari sisi mata pencahariannya juga kan istilahnya kalau penduduk Kabupaten Trenggalek itu kan bersifat mungkin ya, artinya tidak ada kemudian yang sangat membedakan kayak misalkan yang di Lumajang atau di Sidoarjo yang akibat ini bencana lumpur lapindo dan sebagainya. Jadi terkait dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan ini berdasarkan hasil pencermatan baik kita di KPU Kabupaten, KPU Provinsi maupun RI juga terpenuhi untuk terkait dengan hal itu. Untuk yang sekarang parpol-parpol sudah mendapatkan himbauan atau sosialisasi gitu ya? Belum, kalau yang untuk teman-teman parpol mungkin juga sama dengan kita, masih sebatas mendapatkan PKPU yang dari JDIH itu, dari JDIH KPU RI. Di Trenggalek jumlah parpolnya berapa Bu yang sudah ini? Jumlah parpol kalau secara nasional itu kan 18. Di Trenggalek khususnya? Ya, sama.
18. Yang kemarin kalau nggak salah ada purple bintang-bintang gitu loh. Partai umat. Partai umat. Kejora atau apa? Kelurahan.